Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang Revolusi Perancis. Saya Anjera Priani. Saya Anissa Sekar Tunjung. Saya Prasaviana. Latar belakang Revolusi Prancis, tokoh utamanya adalah kaum Demokrat yang menginginkan penghapusan sistem monarki di Prancis. Mereka mewakili rakyat jelita yang mengalami penderitaan hebat di bawah monarki. Jalannya Revolusi Prancis, pendukung Republik menjatuhkan kekuasaan monarki absolut di Prancis dalam memaksa Gereja Katolik Roma melakukan ekosistem yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Meskipun perubahan Prancis sistem menjadi republik kekuasaan dan monarki, republik pertama di Prancis jatuh kepada duta selama 75 tahun yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Dampak dari Revolusi Perancis dalam bidang politik yaitu setelah terjadinya Revolusi Perancis, kekuasaan absolut sangat dikecam oleh rakyat. Paham liberal pun juga muncul yang kemudian menyebar hingga ke penjuru dunia seperti Spanyol, Jerman, Rusia, dan Italia. Di bidang sosial, dampaknya yaitu stratifikasi sosial di negara Perancis telah dihapuskan serta memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap seluruh rakyat dan memberikan kebebasan dalam menentukan agama, pendidikan, dan pekerjaan. Bidang ekonomi, dihapusnya sistem gilde yaitu sistem dalam peraturan perdagangan. Dengan dihapusnya sistem gilde, maka perdagangan dan industri berkembang dengan cukup baik di Prancis. Kehidupan petani pun mengalami peningkatan karena dihapusnya pajak feodal. Terus pengaruh terhadap Indonesia. 1. Paham nasionalisme. Organisasi Indonesia yang menganut ini adalah Budi Utomo. 2. Paham demokrasi. Pemerintah Belanda yang saat itu berkuasa di Indonesia memutuskan kaum bumi putra harus mengikuti wajib militer untuk memperkuat keamanan. Budi Utomo kemudian mengirimkan wakilnya Dwi Josowoyo untuk melakukan perundingan dan negosiasi terhadap para pemimpin Belanda di Indonesia. Hasil negosiasi tersebut adalah pemerintah Belanda tidak jadi memberikan wajib militer bagi penduduk pribumi. Hal tersebut digantikan dengan pendirian Volksraad, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang diresmikan pada 16 Desember 1916. 5 tokoh sentral yang berpengaruh dalam Revolusi Prancis. 1. Ada Raja Louis XVI. Sejak pemerintahan Raja Louis XVI dari 1643 sampai 1715 hingga Raja Louis XV sampai dari 1715 sampai 1774, rakyat Prancis sudah menaruh rasa dendam dan benci pada pemerintahan rajanya sendiri. Pasalnya, kekuasaan raja-raja tersebut sangat absolut dan tidak dapat diganggu-gugat. Penarikan pajak yang semena-mena ditambah dengan beban keuangan yang hampir seluruhnya dibebankan pada rakyat tentunya membuat rakyat murka. 2. Marie Antoinette. Dalam sejarah sebagai seorang ratu, mungkin Antoinette adalah salah satu ratu Prancis yang paling dibenci oleh rakyatnya sendiri. Seperti ditulis dalam laman biografi, Marie Antoinette juga dihukum mati melalui cara yang sama dengan suaminya dan pada tahun yang sama pula. 3. John Locke. Pemikir hebat bernama John Locke, seorang pemikir Inggris yang lahir pada 29 Agustus 1632. Mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh sentral dengan pemikiran dan ide-idenya yang dapat menginspirasi rakyat Prancis saat itu. 4. Montesquieu. Tidak salah jika Montesquieu masuk dalam daftar orang berpengaruh dalam revolusi Prancis. Pasalnya, pemikiran revolusionernya tentang pembagian sistem pemerintahan telah merombak dan meruntuhkan sistem monarki feodal yang telah diterapkan di Prancis sejak berabad-abad silam. 5. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh terbesar yang berpengaruh dalam revolusi Prancis. Bahkan namanya masih sangat terkenal hingga kini. Ia menjadi seorang pemimpin militer dan politik negara Prancis pada saat perang revolusioner. Sekian dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.